Jika ada saudara-saudara kita yang memboikot produk-produk perusahaan yang pro dengan Zionisme, kita tidak usah mencerca saudara-saudara kita. Jika mampu justru seharusnya kita ikut serta, sebagaimana fatwa dari Syekh Said Ramdhan Al-Buti sebelum beliau wafat. Itu salah satu bentuk upaya kita. Ketika kita memboikot produk mereka, setidaknya juga kita telah menolong UMKM kita. Betul. Kita juga menolong produk-produk lokal, produk saudara-saudara kita, atau produk dari orang-orang yang tidak berupaya untuk melakukan genosida di Palestina. Ketika kita tak mampu juga total untuk memboikot itu, setidaknya sebagian dari produk itu yang mampu kita boikot, kita jauhi, tidak kita konsumsi, tidak kita pakai. Bahkan salut kepada salah satu petinggi Unilever, dia sampai melepaskan jabatannya, itu jabatan tertinggi di Unilever di Indonesia. Dia rela mundur karena tidak sesuai dengan hati nuraninya. Ya. Ketika perusahaan itu ikut serta, ketika kita tak mampu memboikot juga karena barangkali memang kebutuhan kita, tidak ada alternatif yang lain, maka setidaknya doa yang bisa kita haturkan sebagai bentuk dukungan kita. Bagi teman-teman yang memboikot produk-produk yang pro dengan Zionisme, dengan Israel, Yahudi, walaupun mereka, teman-teman kita, tidak mampu pergi ke front terdepan di sana membela Masjidil Aqsa, membela kaum muslimin di sana, membela kemanusiaan di Palestina, dengan cara seperti itu pun itu salah satu bentuk menolong saudara muslim kita tanpa diketahui oleh mereka. Termasuk juga yang kita lakukan di Ahbabur Rasul, yang tim yang menanganinya sudah diambil alih oleh tim MARC Ahbabur Rasul Cikarang. Kita juga mengumpulkan dana yang kita bekerja sama dengan Lazisnu, yang nanti disalurkan langsung dengan melalui jalur diplomasi pemerintah. Jadi awas jangan salah, karena banyak sekarang yang memanfaatkan, termasuk banyak orang yang ngaku-ngaku imam Masjidil Aqsa padahal imigran yang sudah tinggal di Bogor, kerjasama dengan warga Indonesia untuk memanfaatkan kondisi yang mencekam di Palestina, memanfaatkan terkoyaknya rasa empati saudara-saudara di Indonesia. Mereka banyak berkeliling-keliling ke masjid-masjid, ke perusahaan-perusahaan, ke yayasan-yayasan untuk mengumpulkan harta, dan itu pernah beberapa kali ditemukan dan ditangkap orangnya. Jadi memang bekerja sama modusnya itu antara imigran dari luar, bahkan bisa jadi bukan orang Palestina, dan tentunya juga bukan imam Masjidil Aqsa, ya. Bekerja sama dengan orang Indonesia mencari untung, nanti bagi-bagi di antara mereka. Di antaranya buat kawin kontrak di Bogor. Seperti itu banyak sekarang, berkeliling-keliling. Awas, hati-hati. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang menolong saudara muslimnya, man nasara akhahu, atau man nasara akhahu musliman fi dhahril ghaibi, nasarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menolong saudara muslimnya tanpa sepengetahuan yang ditolongnya, menolong seorang muslim tanpa sepengetahuan yang ditolong, maka Allah akan menolong si penolong ini di dunia dan di akhirat. Jika kita ingin selalu mendapatkan pertolongan Allah, maka selayaknya kita harus menolong saudara muslim kita, bahkan ketika tanpa diketahui oleh mereka. Tentu pertolongan kita keluar dari
ketulusan hati kita. Maka bagi yang ingin menyalurkan bantuannya bersama saya juga akan menitipkan itu, menyerahkannya kepada tim berkah Ahbabur Rasul. Ya, tim berkah Ahbabur Rasul bekerja sama dengan Lazisnu Pusat yang juga akan menyalurkan ke wilayah Gaza dan wilayah Palestina lainnya melalui jalur diplomasi Kementerian Luar Negeri bersama Ibu Retno Marsudi. Kita percayakan kepada lembaga kredibel seperti Nahdlatul Ulama, ya, oleh karenanya mari bersama-sama dengan saya ikut serta. Tidak dibatasi berapapun banyaknya, terserah. Yang penting ini bentuk kepedulian kita, empati kita, perjuangan kita, satu rasa kita sesama muslim dan juga rasa kemanusiaan. Jangan sampai kita kehilangan empati, rasa kemanusiaan kita. Hanya belajar agama tapi nggak belajar menjadi manusia dan memanusiakan orang lain. Namun juga saya menghimbau, hati-hatilah kita dalam menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina, juga di wilayah-wilayah yang lainnya. Karena banyak kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi ini yang tujuannya untuk mengambil keuntungan. Nanti yang disalurkannya mungkin sebagiannya saja atau sedikit saja, tapi selebihnya akan diambil oleh mereka, akan dimanfaatkan oleh mereka. Bahkan ada juga yang tidak disalurkan, tapi malah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti terorisme dan yang lain sebagainya. Hanya memanfaatkan tercabik-cabiknya rasa kita sebagai saudara muslim terhadap saudara muslim kita, atau rasa kemanusiaan kita kepada mereka saudara-saudara kita di Palestina. Juga ada yang memanfaatkan situasi ini untuk politik. Jika ada orang-orang yang melakukan keburukan seperti itu, semoga Allah melaknat mereka. Jualan kemanusiaan, jualan rasa, jualan kesedihan saudara-saudara kita di Palestina, menjual rasa sakit dan musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Jika ada orang yang seperti itu, semoga Allah melaknat mereka. Oleh karenanya tim Lazis Ahbabur Rasul, tim berkah Ahbabur Rasul juga mohon amanahlah, sampaikan amanah kita kepada saudara-saudara kita di Palestina.